Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Junaidi dengan NIM 23171 dari kelas Diarkom IF3D. Di video kali ini saya akan mempraktekkan tugas praktikum jaringan komputer modul 5 yaitu kalkulasi subnet IPv4. Oke, langsung saja. Itu tujuannya di sini yaitu menentukan subnet IPv4 address, kemudian menghitung subnet IPv4 address. Kemudian skenario-nya dibutuhkan di sini satu PC dan kalkulator IPv4 kalau ada opsional. Nah, di sini diberikan beberapa soal yaitu satu, 2, 3, 4. 4 soal untuk kalkulasi dan juga satu pertanyaan untuk teori. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah siapkan di Microsoft Excel dan di sini juga sudah disediakan untuk konversi dari bilangan biner ke desimalnya. Oke, langsung saja di sini untuk soal nomor satu diberikan IP address kelas B yaitu sebagai berikut, kemudian original subnet mask-nya dan subnet mask yang baru. Kemudian di sini kita diminta mencari subnet bits-nya, jumlah subnet bits-nya, kemudian number subnet create, kemudian number host bit per subnet, kemudian number host per subnet, network address-nya dari subnet ini, kemudian IP host yang pertama dan IP host yang terakhir, kemudian IP broadcast-nya. Oke, pertama kita pertama saya akan mencari number of subnet bits-nya. Caranya kita perlu tahu dulu prefix dari dua subnet mask-nya, yang ori maupun yang baru. Oke, untuk yang ini itu setara dengan untuk prefixnya yaitu /16. /16 itu 16 merepresentasikan 16 bit 1 di apa namanya di subnet masknya. Jadi kalau misalkan kita konversi ini menjadi angka biner, itu ada 16 bit 1 di awal dan sisanya itu bit 0. Kemudian untuk yang ini saya akan cari aja di sini akhiran 248 ini itu /29. Ini /29. Oke, cara nyari number of subnet bitnya, kita tinggal kurangi prefix dari yang subnet baru 29 dikurangi prefix dari ori subnetnya 16. Oke, ini hasilnya itu 13. Kemudian buat nyari subnet yang bisa di-create itu tinggal kita 2 pangkat n. N-nya itu borrow bit atau subnet bitnya ini 2 pangkat 13. Ini 2 pangkat 13. Hasilnya itu 8192 subnet yang bisa di-create. Kemudian buat nyari number host bit per subnet, kita bisa dapat dengan cara total bit di IPv4 itu kan 32. Jadi kita bisa kurangi dari 32 kita kurangi prefix dari subnet yang barunya 29. 9. Nah, ini hasilnya 3. Kemudian buat dapetin host per subnetnya kita tinggal 2 dipangkatin dengan host bitnya. 2 dipangkatin 3. Kemudian dikurangi 2. 2-nya ini untuk IP broadcast dan IP network. Oke, gini. Kemudian untuk nyari network address-nya, kita perlu konversi dulu IP address yang bentuknya ini desimal ke angka biner. Kemudian yang ini juga yang subnet barunya kita perlu konversi menjadi angka biner. Oke, langsung saja. Di sini saya pakai apa namanya kalkulator buat konversinya 172. Di sini 176 berarti 172. Nah, ini untuk 172. Kemudian 31 itu bisa didapat dari sini. Coba aja.
131 itu bisa dapat di sini. 192 ini untuk 192 dan 166. Coba 166. Itu 166. Ini udah kita konversi ke angka biner, kemudian yang ini yang 255. Nah, kita lihat di sini untuk konversi ke binernya lebih gampang karena kita tahu prefiknya 29, yang mana prefik ini menandakan bit 1 kan tadi kan. Apa namanya? Jumlah bit 1 yang ada di subnet tersebut. Oke, berarti ini ada bit 1 sebanyak 29. Oke, segini 8, 16, 24. Oke. Coba berarti 1 misalkan. Coba tarik aja 1 di sini. Sampai sini itu 24, berarti tambah 5 lagi. Itu 2, 3, 4, 5. Oke, jumlahnya itu 29 bit. Bit 1. Saya tandai dulu di sini. Nggak mau. Oke, udah. Ada 29 bit 1 dan sisanya itu bit 0. Oke, sekarang buat nyari network address-nya, kita gunakan operator bitwise AND, yaitu kita akan AND-kan yang bagian IP address-nya dan subnet mask yang baru. Dia akan bernilai 1 ketika keduanya 1. Atau dengan kata lain, jika ada salah satu operan yang bernilai 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, kita juga bisa lihat di sini bahwa ketika 1 di-AND-kan dengan 1, itu menghasilkan 1. 0 di-AND-kan 1 itu menghasilkan 0. Dengan kata lain, angka biner yang di-AND-kan dengan 1 itu akan menghasilkan angka biner itu sendiri. Jadi kan di sini bakal di-AND-kan sebanyak 29. Otomatis yang atas tidak akan berubah karena jika di-AND-kan dengan 1 akan menghasilkan dirinya sendiri. Oke, coba copy aja di sini sampai sini karena di-AND-kan sama 1 cuma sampai sini. Kita copy aja. Kita paste di sini. Untuk sisanya kita ini kan di-AND-kan dengan 0. Nah, operator AND itu akan bernilai 1 ketika keduanya 1. Jadi kalau ada nolnya udah pasti hasilnya 0. Jadi nggak perlu lagi untuk yang belakang. Oke, kita udah dapetin network address-nya yaitu 172.31.192. Coba tulis 172.192.160. Oke, benar. Oke, udah dapet network address-nya. Untuk dapetin IP host yang pertama, itu kita tinggal tambahin 1 aja dari IP network-nya ini. Nah, seperti ini. Untuk mencari IP address host yang terakhir, kita perlu tahu dulu IP broadcast-nya. Nah, buat nyari IP broadcast-nya, kita perlu AND-kan juga. Tapi di sini agak sedikit beda ya untuk yang ujungnya, untuk yang nyari broadcast-nya. Oke, sama kayak tadi, ketika di AND-kan dengan 1 akan menghasilkan angka biner itu sendiri. Kita copy aja berarti. Sampai penandanya itu kuning, kita copy aja. Oke, selanjutnya kan kita AND-kan sampai 1 yang bagian kuning sini. Jadi setelah itu kita isi dengan biner 1 untuk nyari IP broadcast-nya. Udah, berarti akhiran dari IP broadcast-nya itu yaitu 167. 167. Nah, buat dapetin IP address dari host yang terakhir itu tinggal
kurangi aja IP IP broadcastnya ini dengan 166 berarti. Nah, ini udah dapat untuk yang soal pertama. Kemudian lanjut ke soal kedua. Di sini dikasih IP kelas B dengan ori subnetnya ini /24 ini. Kemudian ini untuk subnet mask yang barunya. Oke, sama kayak tadi untuk dapetin subnet bitnya kita cari dulu prefixnya. Ini /24. Kemudian yang ini coba kita cari 255, 255, 254. Nah ini ya. Jadi /23. /23. Nah, gue dapetin sama kayak tadi, tapi di sini kan orinya lebih tinggi daripada subnet yang baru. Jadi kita balik aja buat dapetin selisihnya. 24 dikurangi 23. Itu hasilnya 1. Jadi buat dapetin subnet yang bisa di-create, kita tinggal 2 pangkat n, n-nya itu ini baru bit atau subnet bit. 2 pangkat 1 berarti. Sebenarnya itu 2 subnet yang bisa di-create. Nah, ini subnetnya itu prefixnya 24. Karena yang dicari di sini 24. Dibalik. Kemudian number of host bit per subnetnya itu kita bisa tinggal kurangi jumlah bit dalam IPv4 itu kan ada 32, kita kurangi sama 23 untuk yang subnet baru. Oke, hasilnya 9. Buat dapetin host per subnetnya kita tinggal pangkatin aja 2 dengan 9. Kemudian dikurangi 2 untuk IP network dan broadcastnya. Jadi di sini didapat 510 host yang host per subnetnya. Kemudian buat dapetin network address-nya sama kayak tadi kita perlu konversi dulu ke biner untuk yang ini. Kemudian yang ini juga konversi ke biner dan kita n-kan. Oke, 195 195 ini 20 berarti 16 sama 4 di sini. 3 sama 5. 3 sama 5. Oke, 20. Kemudian yang 30 dari sini. Oke, 30. Kemudian 1 ini. Oke, kemudian untuk yang subnetnya tinggal kita ini aja. Ini kan representasi bit 1 sama kayak tadi. Jadi ada bit 1 sebanyak 23 di awal. Oke, berarti kalau 1 oktet itu 8, 16, 24, ya udah tinggal kita kurangi nanti 1. Nah, ini sebanyak 23. Oke, udah sama. Kemudian kita n-kan sama kayak tadi, kita coba tandai dulu. Semua yang di n-kan dengan 1 itu pasti menghasilkan angka biner itu sendiri. Seperti ini ya. Dengan kata lain, ini bakal tetap. Tinggal copy berarti hasilnya di sini. Nah, karena akhirannya ini udah 0 semua, otomatis bakal hasilnya 0 karena operator n. Oke, kita dapat berarti network address-nya itu 195.20.30.0. 195.20.30.0.
1.30.0. Oke, untuk yang IP host pertama tinggal kita tambahin satu aja dari IP address IP networknya. Dan yang ini kita cari dulu IP broadcastnya, sama kita end kan. Kita copy aja karena bakal ngasilin angka biner yang sama. Di sini untuk akhirnya ini kan cuma di end kan sampai sini. Nah, sisanya itu tinggal kita isi dengan satu buat nyari IP broadcastnya. Oke, hasilnya itu 255. Hanya 31. Yang ini 31, yang ini 255. Buat dapetin IP host yang terakhir tinggal kita kurangin aja ini dengan 1. Jadi 254. Oke, udah dapet yang soal kedua. Kemudian yang soal ketiga. Di sini IP address kelas C. Ini untuk original subnetnya dan ini untuk subnet yang baru. Oke, kemudian buat nyari ininya sama kayak tadi kita cari prefixnya dulu. Ini kan 124. Yang ini kita coba cari dulu. 128. Ini ya, jadi /25. /25. Oke. Dan tinggal kita kurangi aja. 25 min 24. Dapat 1, kemudian di sini pangkatin aja, gue dapetin subnet yang bisa di-create. Pangkat 1. Kemudian number ininya tinggal kita kurangi sama kayak tadi. Kemudian 7. Dan hostnya tinggal kita 2 pangkat 7 min 2. Oke, itu hasilnya 126 host per subnetnya. Kemudian dapetin network address-nya, kita end kan dulu. 202 202. Ini bukan 159. Yang ini plus 10. Ini baru 102. Yang ini 10. Nah, 10. Terus kita end kan keduanya. Yang ini belum ya, belum dikonversi jadi biner. Jadi ada 25 digit 1.
Kan sampai sini 3 oktet berarti ada 24, berarti 25. Saya tandai dulu. Oke, kemudian kita N-kan. Berarti dia akan menghasilkan angka binary itu sendiri sampai ketika di N-kan dengan 1. Oke, Ctrl V aja. Sini untuk sisanya 0. Ini juga sama, kita Ctrl V aja. Untuk yang broadcastnya, kita tinggal ganti. Kan di N kan sampai sini aja. Dan yang sisanya kita ganti dengan 1. Oke. Jadi didapat network address-nya itu 202 02 159 10 0. Ini 202 159 10 127. Dapetin awal akhirnya tinggal jumlah dengan yang ini tambah 1 aja. Ini min 1 1 2 6. Oke, udah yang untuk soal nomor 3. Kemudian soal nomor 4. Di sini dikasih IP kelas C lagi dengan subnet sekian dan yang baru ini. Oke, kita langsung aja cari grafiknya 124. Di sini 248 slash 29 slash 29. Kita kurangi aja 9 kurang 24. Ya, tinggal kita pangkatin aja 2 pangkat 5. Ini dapat 32, kemudian kita cari subnet bitnya 39 3 2 pangkat 3 dikurang 2. Ini dapat 6. Terus network address-nya sama kayak tadi 192 135 230 110. Oke, udah yang ini slash 29. Di 16 24 29 itu sampai 2 3 4 5 1. Kemudian kita N-kan buat dapetin networknya. Sama kayak tadi, kita coba tandai dulu.
Oke, ini bakal menghasilkan angka biner itu sendiri. Sampai sini. Ini sama aja, yang ini juga. Bedanya adalah di akhirannya. Untuk yang broadcast kita ganti akhirannya dengan bit 1. Oke, ya berarti dapat networknya 192.135 titik 230 titik 104. Tiga lima 230 111. Oke, udah untuk yang soal 3. Hasilnya itu ini. Oke, soal 1, 2, 3, 4 udah, berarti tinggal yang pertanyaan terakhir. Yaitu mengapa subnet mask sangat penting saat menganalisis suatu IPv4 address. Ya, jadi dari subnet mask itu kita bisa nyari nyari tahu ini tadi eh, subnet bitnya, kemudian subnet yang bisa di-create, jumlah host per subnetnya. Jadi di subnet mask ini kan menunjukkan untuk host portion dan juga network portion. Nah, untuk contoh misalkan yang ini kan network portion untuk yang kelas C, kemudian ini host portion, kayak gitu. Jadi penting untuk bisa mengetahui, menganalisis suatu IPv4 karena tadi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.